Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Papa Jax teman-teman ya. Kembali lagi bersama Danu di sini teman-teman ya. Selamat datang di #review Mokit teman-temannya, di mana sesi ini aku bakalan bahas semua mokit atau figur yang aku punya teman-teman ya. Kalau tidak punya ya tidak usah di-review. Oke. Kok ini udah basah semua ini apa awal-awal ya, karena ini habis emosi aku teman-teman ya, habis ngurus setup ini nih, kamera, lighting, mic teman-teman. Wah ribet teman-teman ya, ribet. Data hari ini nggak tahu, sumpah ini banyak hal ribet teman-teman ya. Mulai dari kamera ini nggak fokus nih, kamera agak miring. Nah, kamera agak miring. Bentar. Kamera agak miring nih. Nah, kok malah tambah miring. Nah, kamera miring, kamera juga gak mau fokus ya teman-teman, tadi disumpah. Terus ini juga kabel-kabel lighting dan lain-lain. Ulah berat ya teman-teman ya. Kita skip aja ya teman-teman ya kalau kesah. Nah, yang paling penting ya teman-teman ya, seperti di judul, aku mau review ini teman-teman. Nah, Huggies Strike Freedom dari brand Speedka ya teman-teman ya. Bagaimana reviewnya teman-teman ya? Kita ke videonya. Beginilah penampakan boxnya ya teman-teman ya, kayak gini nih ya. Boxnya kayak gini tok, warna coklat gini tok ini, tidak ada warna lain ya teman-teman. Cuma ada logonya Speedka sama ini ya, kepala si SF ini tok. Udah simpel gini tok. Oke, ini dia wujud dari Huggies Speedka Strike Freedom ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya, untuk desain itu ngambil dari desain metal blade-nya dari Bandai ya teman-teman ya. Untuk warnanya yang goldnya ini ya teman-teman, itu agak pucat ya teman-teman, tidak kinclong ya, tidak gold coating ya teman-teman ya, warnanya kayak. Nah, untuk warna emas di sayapnya ini ya teman-teman ya, itu pakai stiker, jadi bukan pakai part ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada marker gold ya teman-teman ya, pakai aja teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka susah-susah menggunakan stiker emasnya teman-teman, ya itu marker goldnya dipakai saja. Nah, di bagian kepala ini ya teman-teman, ada sesuatu yang harus diperhatikan ya teman-teman, yaitu vivinnya atau antenanya. Vivinnya tuh sama sekali susah banget ya teman-teman, masuk ke lubangnya teman-teman. Sama suka jatuh sendiri, apalagi part merahnya. Mending langsung dilem aja ya teman-teman, langsung dilem. Itunya apa namanya itu, tonjolannya di Vivin itu potong ya teman-teman, potong terus dilem aja teman-teman. Kita langsung ke artikulasi. Kepala bisa diputar 360, bisa ngangguk kayak gini, bisa tengleng kanan kiri, bisa maju mundur ya karena sudah double join ya ini. Bahu bisa diputar 360 ya, dengan sangat lancar sekali. Lengannya bisa naik sampai segini ya teman-temannya, cukup jauh ya teman-teman. Terus juga bisa ditekuk sejauh ini karena sudah double join. Pastinya juga untuk bagian lengan bisa diputar 360. Part shieldnya juga bisa dicopot ya teman-temannya. Kalau teman-teman susah menggerak-gerakkan ya, ini copot aja teman-teman. Pastinya bagian tangannya itu bisa diputar. Lanjut ke bagian badan ya teman-temannya, bisa ditekuk bungkuk segini ya, seperti ini ya teman-teman ya. Bisa ke samping kanan kiri kayak gini. Terus coba kita putar ya teman-temannya. Ya, diputarnya agak susah ya teman-teman, karena bagian skirt samping itu juga ikut muter ya teman-teman ya. Dan gampang copot ya, awas ya teman-teman ya. Nah, kalau udah copot kayak gini ya teman-teman, baru bisa diputar seperti ini loh, lancar banget. Lancarin loh. Lancar banget. Aduh, kita pasang dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman hati-hati, ini gampang copot ya teman-teman ya. Bisa nanti teman-teman tebelin aja pakai lem ya teman-teman, di lubang atau packnya. Skirt depan bisa diangkat kayak gini teman-teman ya.
bagian railgun bisa diangkat juga, skirt samping bisa diangkat, dan loose ya teman-teman ya, gampang cepat, nggak gigit ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat nih apa, nggak gigit apa, kurang menggigit. Skirt samping juga bisa digeser ke belakang ya teman-teman. Yang terakhir, skirt belakang bisa diangkat. Lanjut ke kaki ya teman-teman ya, kaki bisa diangkat sampai segini ya teman-teman nih. Terus bisa ditekuk sampai sejauh ini ya teman-teman, karena sudah double join. Karena skirt belakang bisa diangkat ya teman-teman, pastinya untuk gerak ke belakang ini luas banget teman-teman ya. Terus bisa diputar juga ya teman-teman ya, tapi mentok segini karena nabrak armor paha ya teman-teman ya. Dan ini ya teman-teman ya, hati-hati, licin banget. Terus pastinya bisa mengangkang sejauh ini ya teman-teman ya. Selangkangan juga ada artikulasi naik turun kayak gini ya teman-teman ini. Nih, bisa digerakkan naik turun. Armor kaki di belakang juga bisa dibuka tutup kayak gini ya teman-teman ya nih. Nah, untuk kaki bawah bisa maju mundur seperti ini, bisa patah kanan kiri, bisa diputar ke kanan kiri seperti ini ya teman-teman, tapi nggak terlalu jauh ya teman-teman. Terus bisa ditekuk ke bawah kayak gini. Kita lanjut ke backpack ya teman-teman ya. Untuk colokannya ya teman-teman, untuk colokannya itu menggunakan colokan universal teman-teman. Seperti contoh ya teman-teman nih, si SF ini aku coba pakai ini ya, backpacknya RX782 Rift-nya punya Bandai ya teman-teman ya. Apakah bisa masuk? Oh, tentu saja bisa ya teman-teman, dengan lancar sekali ya teman-teman ya, tanpa ada modif-modif ya teman-teman. Ini tinggal diencelepkan ya teman-teman, diencelepkan atau dimasukkan ya teman-teman. Lanjut ke backpack SF ya teman-teman ya. Bagian ini bisa kita gerakkan ya teman-teman. Bagian sini juga bisa digerakkan juga. Bisa kita putar juga. Bagian sayap bisa kita putar-putar juga ya teman-teman. Tapi yang bisa teman-teman lihat ya, ini loose banget teman-teman, yang kayak nggak gigi gitu loh sama lubangnya teman, karena bahannya tuh licin banget. Harus dikasari teman-teman, harus dikasari atau enggak dilapisi ya itu lem Korea atau lem super gitu teman-teman, biar gigit. Bagian super dragonnya juga bisa kita copot satu persatu ya teman-teman. Total ada 8 buah teman-teman. Lanjut, kita dapat 2 MA M21KF High Energy Beam Rifle. Anjay, biar keren kita sebut namanya ya teman-teman ya. Enggak ya, kita dapat 2 buah beam rifle ya teman-teman ya. Kita dapat 2 buah beam rifle. Untuk gagangnya itu bisa kita masukkan kayak gini ya teman-teman ya, untuk dua-duanya. Nah, untuk menggabungkan 2 beam rifle jadi satu seperti ini, yang ini kita tarik dulu. Terus yang ini, yang satunya kita putar ke samping teman-teman. Terus tinggal dimasukkan atau diencelep ya teman-teman, atau dilebokkan ya teman-teman, dilebokkan ke lubang ya teman-teman, ke lubang yang diputar itu teman-teman. Nah, untuk rifle-nya ini cuma tinggal dimasukkan ke tangannya aja teman-teman, jadi nggak harus buka-buka armor teman-teman ya. Jadi ya, sistemnya itu bukan sandwich teman-teman, tinggal di slap ya teman-teman, tinggal dimasukkan. Lanjut, kita dapat 2 buah Super Lacerta Beam Saber ya teman-teman, beserta 2 efeknya juga teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman ya, untuk efek-efeknya ya teman-teman, ada gelembung-gelembung ya teman-teman ya di bagian ini, yang di bagian besarnya ini teman-teman. Sedikit tambahan teman-teman ya, ini untuk efek yang bawaan SPK ini ya teman-teman ya. Kalau pengen dipakai ya teman-teman ya, dimasukkan yang gagangnya tuh nggak bakal pas teman-teman, karena packnya kegedean. Jadi harus dibor dulu lubang untuk lubang beam sabernya teman-teman ya. Kalau mau pakai efek beam saber bawaan dari SPK ini, kalau teman-teman nggak mau pakai yang efek bawaan dari SPK atau yang efek punya lain ya teman, punya Bandai atau apa ya teman-teman ya, tidak usah dibor. Maaf guys, kameranya goyang. Tanganku terlalu gede masalahnya. Lanjut, kita tinggal masukkan saja ya teman-teman untuk ke tangannya, jadi nggak usah.
Nah, jadinya kayak gini ya teman-teman kalau dipegang dua-duanya dan kalau dua-duanya digabung menjadi satu bagian teman-teman. Beam sabernya bisa disimpan di skirt samping ya teman-teman ya. Dan lagi-lagi apa? Ya betul sekali, gampang cepot. Ting. Kita juga dapat dua buah tangan tambahan yang membuka ya teman-teman ya. Jadi kita bisa buat pose kayak gini ya teman-teman. Jadi yang apa? SF-nya itu megang rifle yang udah digabung itu teman-teman. Atau ya pose-pose dinamis lainnya. Kita juga dapat dua buah efek beam shield ya teman-teman ini kayak gini ya teman-teman ini. Keren cok. Ada glitter-glitter. Nah, untuk mencongkel bagian merah ya teman di part shieldnya teman-teman. Ini teman-teman pakai pinset atau isi cutter kayak punya aku gini ya teman-teman ya. Tapi kalau isi cutter jangan ya teman-teman, terlalu bahaya teman-teman ya. Hanya untuk teman-teman yang berani. Karena ini ya part merahnya itu mendelep teman-teman, atau masuknya tuh agak jauh, jadi agak susah buat dicongkel dari luar. Tinggal didorong tuh kayak gini aja teman-teman. Terus tinggal dipasang aja kayak gini teman-teman untuk efeknya. Dan selanjutnya kita mendapatkan 4 efek WOL atau Wing of Light ya teman-temannya untuk sayapnya. Untuk cara pasangnya ya teman-temannya, ukuran besar itu untuk bagian belakang dan yang kecil itu untuk bagian sayap depan teman-teman. Ini teman-teman ngikutin buku manual aja ya teman-teman. Kalau teman-teman bingung masangnya gimana, ini di manual book sudah ada, ikuti saja, mudah banget teman-teman. Tapi jujur ya teman-teman, untuk sayap ini keren ya, efeknya teman-teman, sumpah ada glitter-glitternya gitu teman-teman. Keren cok. Tapi ini ya sayangnya tuh kita nggak dapat efek untuk Super Dragonnya itu teman-teman, yang kayak seolah-olah tuh Super Dragonnya tuh melayang teman-teman. Jadi kita nggak dapat, cuma WOL tok. Dan terakhir kita dapat action base yang dari besi ya teman-temannya untuk gagangnya teman-teman. Gagangnya besi tapi untuk base bawahnya itu plastik ya teman-teman. Oh ya, kita juga dapat water decal ya teman-temannya, tapi aku lupa rekam. Masanya aku rekam jam 1 malam ini cuk, habis habis raket langsung aku rekam cuk. Mohon maaf ya teman-teman ya pokoknya kita dapat water decal juga. Oke teman-teman, jadi itulah review dari HG Strike Freedom MB Style dari brand Speedka ini teman-teman. Apakah worth it di harga 240.000 teman-teman? Pas aku beli teman-temannya 50-50 dengan segala problematiknya teman-temannya, ya easy fix lah ini. 50-50 kalau teman-teman nggak mau repot kayak gini, nggak mau repot nggak mau repot ngefix sana sini ya, mending teman-teman beli AGC Bandai aja teman-teman ya, daripada teman-teman pusing ngakalin ini ya teman-temannya. Tapi kalau teman-teman nggak masalah dengan problematiknya, terus teman-teman suka ngefix atau bongkar-bongkar ya teman-teman, ya bisa lah dibeli ya teman-teman ya. 240.000 teman-teman, mantap, dapat water decal lagi. Lupa tak record. Masalahnya aku record jam 1 malam cok, sumpah. Oke, jadi segitu dulu ya teman-temannya untuk video kali ini teman-temannya. Kalau teman-teman suka bisa di like ya teman-teman, jangan lupa share juga teman-teman, dan subscribe untuk teman-teman yang suka robot-robotan teman-teman ya. Nantikan video-video lainnya teman-teman, tentang game atau video bahas lore, bahas kuda dan sebagainya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Dadah teman-teman, jangan lupa minum jadi tidak sakit ginjal teman-teman ya. Dadah. Aduh, capek, panas lagi. Masih di sini. Aku capek, sana sudah videonya sudah selesai.